Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, para sahabat yang berbahagia, kita jumpa lagi dalam seri kedua, yaitu tentang sukses. Karena memang program kita adalah program sukses, husnul khotimah, dan surga atau SHS. Nah, jadi kalau kita urai, sukses yang seperti apa yang kita harapkan? Nah, biasanya kalau kita nyebut istilah sukses itu, apa yang kita pikirkan? Kita pikirkan apa? Sukses, saya nanti banyak hartanya. Saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya ini. Wah, pokoknya hidupnya sukses, mewah. Nah, itu bayangan. Pertama seperti itu, kalau orang sukses itu begitu. Ya, begitu, pikirannya tuh begitu. Nah, terus apa lagi? Nah, ternyata ada juga itu sukses yang jangka panjang namanya itu, yang dipikirkan seperti itu. Ada juga yang orang bilang, saya mau sukses. Tapi sukses apa nih? Kalau saya nanti, kalau seorang olahragawan, misalnya pemain sepak bola, saya ingin sukses menjadi pesepak bola kalau saya bisa mengalahkan lawan-lawan saya. Nah, sehingga saya bisa sukses mengalahkan lawan-lawan. Nah, gitu. Tapi kalau kita seorang pelajar, misalnya, pelajar atau mahasiswa, kita bilang saya ingin sukses yang jangka pendek apa? Pokoknya saya lulus. Saya lulus, saya ingin sukses, artinya saya ingin lulus. Gitu. Tapi ada lagi orang yang sukses. Wah, saya mau sukses nanti kalau saya ingin menikah. Ya, ingin menikah, saya menikah, kemudian sukses saya sudah menikah. Apalagi saya ingin sukses menjadi juara. Nah, gitu. Ada lagi saya ingin sukses menghafal Al-Quran. Nah, ada juga gitu. Ada juga saya ingin sukses mengabdikan diri kepada Tuhan. Nah, ada juga gitu. Ada juga saya ingin sukses. Nah, saya katakan sukses kalau usaha saya maju. Paling enggak omset saya sekian. Nah, gitu. Saya ingin sukses kalau saya dapat passive income. Ya, passive income tuh kita nggak kerja, tapi uangnya ngalir terus. Dan ternyata orang bilang sukses itu banyak macam. Ada yang sukses jangka panjang, ada yang jangka pendek, ada yang sukses model begini, sukses model begini, dan sebagainya. Nah, itu sukses, tapi yang dipikirkan itu adalah semua sukses duniawi. Dia sukses duniawi yang jangka pendek, yang jangka panjang, dan ini berlain-lainan, setiap orang tidak sama. Nah, tentu sukses buat kita orang beriman. Nah, itu yang paling penting. Ya, buat orang beriman yang namanya sukses itu tentu kita juga ingin hidup kita bahagia, sukses dalam rumah tangga, kita juga ingin bahagia, sukses dalam karir, kita juga ingin bahagia, sukses dalam belajar, kita juga ingin bahagia, sukses dalam berusaha, sukses dalam banyak hal. Banyak hal kita ingin sukses yang semuanya biasanya ukuran duniawi. Tentu itu tidak salah. Itu bagus. Memang kita harus bagus. Harus banyak uang, harus jadi pejabat, harus jadi pebisnis, harus menjadi orang yang berharta dan sebagainya. Tapi ingat, ya, harta-harta atau kesuksesan dunia itu akan kita bawa kemana? Akan kita pergunakan untuk apa? Nah, itu yang paling penting. Ya, karena sukses ini harus juga dikaitkan dengan kita ini hidupnya cuman sementara di dunia ini. Nah, hidup yang kekal itu adalah di akhirat. Nah, jadi kesuksesan kita di dunia apapun juga namanya sukses ke dunia itu tentu harus dikaitkan juga dengan sukses di akhirat. Jadi kalau begitu, kita sukses, kita harus tahu aturan sukses di dunia. Ya tentu kita harus banyak uang, tapi cara dapatkan uangnya itu yang halal. Kita juga harus berprestasi.
Tapi prestasi kita itu dicapai dengan perjuangan-perjuangan yang halal. Ya kita juga harus banyak yang kita peroleh di dunia, caranya juga harus halal. Nah kita jaga betul. Kenapa? Karena kalau tidak halal, kesuksesan itu akan membawa malapetaka. Jadi kita tidak bisa husnul khotimah. Ya karena itu dia harus ada sukses di keduniaan, ada sukses untuk husnul khotimah dan untuk surga. Jadi kalau begitu, kejarlah kesuksesan duniawiyah itu caranya mendapatkannya yang halal. Nah kemudian kita tampung kesuksesan kita itu untuk kita bawa ke negeri akhirat. Artinya dengan amal-amal saleh. Jadi kesuksesan kita itu kita bawa untuk amal-amal saleh, kebaikan-kebaikan untuk tabungan kita di akhirat. Nah sehingga kita kesuksesan kita bukan untuk bermewah-mewah, bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk memamerkan kesenangan-kesenangan, bukan. Kita sukses dengan harta kita untuk dipergunakan di jalan Allah supaya nanti di akhiratnya sukses juga. Di akhir hayat kita husnul khotimah juga. Nah, begitu juga kita punya jabatan. Jabatan juga itu. Setinggi-tinggi jabatan silakan. Hasilnya silakan dengan cara yang halal. Nah, kemudian kita bawa itu untuk supaya kita husnul khotimah. Supaya kita masuk surga. Nah, inilah antara sukses, husnul khotimah dan surga harus saling terkait. Kalau itu dipisah-pisah berbahaya. Misalnya kita sukses duniawiya, segala macam kita dapat di dunia. Matinya, akhir hayatnya itu tidak husnul khotimah. Ya, artinya tidak diterima oleh Allah amalnya. Bahkan banyak dosa jadinya karena hartanya itu. Banyak dosa karena jabatannya itu. Banyak dosa karena hartanya itu. Banyak dosa karena perbuatan-perbuatannya itu. Nggak ada husnul khotimah akhirnya. Akhirnya kita malah menderita sepanjang masa. Nah sehingga harta kita membawa husnul khotimah. Orang sukses di dunia belum tentu husnul khotimah. Orang sukses di dunia belum tentu masuk surga. Nah karena itu bukan di sukses dunianya, tetapi benar-benarlah kita itu meraih kesuksesan untuk kita bawa. Ya, untuk jadikan amal-amal yang lain supaya kita husnul khotimah. Ya, supaya kita masuk surga. Nah, itulah keterkaitan yang paling penting untuk kita ini. Yang paling penting itu. Jadi silahkan para sahabat semua berprestasi. Silahkan para sahabat semua mencari harta sebanyak-banyaknya. Karena untuk hidup itu memang perlu harta. Untuk hidup itu perlu apa? Keperluan-keperluan. Tapi setelah keperluan-keperluan kebaikan itu diarahkan semua untuk mendapatkan husnul khotimah. Ya, yaitu caranya yang halal, penggunaannya yang halal. Nah, sehingga dengan begitu diridhoi oleh Allah dan kita akhirnya juga di akhir hayat husnul khotimah dan masuk surga. Nah, disinilah yang penting kita. Jadi sukses harus terkait. Harus terkait. Berjuanglah dengan semangat yang tinggi. Carilah keduniaan dengan semangat yang tinggi. Tapi ingat, ya, bukan untuk kemewahan, bukan untuk menyenangkan diri, bukan untuk berbuat dosa, bukan untuk mencelakakan diri, ya, sehingga kita banyak sekali dosa karena kita mendapatkan kesuksesan dunia katanya membahayakan akhirat. Jadi cari kesuksesan dunia dengan lancar, dengan halal sebagainya, dengan bagus, ya, tanpa merugikan orang lain, ya, tanpa menyulitkan orang lain, nah justru mengembangkan orang lain sehingga nanti kita memperoleh husnul khotimah dan masuk surga. Nah inilah sukses yang kita harapkan. Dipersilahkan kepada sahabat semua, hiduplah dengan perjuangan sehingga didapat meraih sukses itu. Nah dengan begitu nanti semua yang kita peroleh dari suksesan, ingat itu. Ya ingat husnul khotimah. Jangan sampai sukses dunia malah su'ul khotimah,
di akhir hayatnya bahaya, di akhiratnya masuk neraka. Aduh, luar biasa. Neraka itu hari akhirat itu jauh lebih lama dan lebih kekal. Tapi dunia ini paling-paling kita setelah kita bahagia sekarang, bahagia, lama-lama terbiasa, lama-lama bosan. Dunia itu begitu sifatnya. Di dunia itu baru-baru kita ingin, lama-lama dia bosan. Nanti lagi ingin, lama-lama kita bosan. Dunia itu seperti itu. Nah, karena itulah kita jangan sampai tertipu dengan keduniaan yang berbangga-bangga, kemewahan yang akhirnya ujungnya bosan. Apalagi udah nggak akan dibawa ke hari akhirat. Maka bawalah harta yang kita miliki, yang kita perjuangkan untuk kebahagiaan kita di akhirat juga, yaitu husnul khotimah dalam kehidupan akhir hayat kita, dan kita masuk surga dengan ampunan dan rahmat Allah. Ya, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.